Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh rahmat. Akan keistimewaan bulan ini, beberapa bulan sebelum tiba, Rasulullah sudah mengajarkan doa yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kini kita alhamdulillah disampaikan pada bulan Ramadan. Semoga kita bisa memanfaatkannya sebaik dan semaksimal mungkin sehingga bisa mencapai derajat takwa sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Perihal Ramadan, dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang secara utuh berbicara tentang bulan yang di dalamnya pahala dilipat gandakan ini. Beberapa ayat tersebut adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khair lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaykum wa afa 'ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. Ayat-ayat Ramadan tadi merupakan ayat-ayat Ramadan yang utuh membicarakannya. Pada ayat 183 berbicara tentang bagaimana seseorang bisa mencapai ketakwaan personal atau ketakwaan pribadi dengan puasa Ramadan. Ayat 185 berbicara bagaimana seseorang bisa mencapai dan berkarakter syukur dengan puasa Ramadan. Dan ayat 187 berbicara bagaimana seseorang dapat mencapai ketakwaan sosial dengan puasa Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang puasa dan ketakwaan personal, yaitu ketakwaan yang disiratkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Titik tekan pada ayat tadi ada pada awal dan akhir ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu dan lafaz la'allakum tattaqun. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa Allah memulai ayat 183 surah Al-Baqarah ini dengan mengulang kewajiban yang sudah lalu, seakan-akan Allah ingin mengatakan, ya man amantum bi wa ahbabtumuni laqad katabtu alaikum as-siyam. Nah, artinya bahwa ketika sebuah perintah atau kewajiban itu diberikan atau ditujukan kepada orang yang percaya, beriman, dan cinta kepada yang memberi perintah, maka itu berarti perintah tersebut yang pasti berfaedah dan bermanfaat baginya. Dan yang menerima perintah tidak akan merasa keberatan. Begitulah menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, lafaz ya dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 360 kali. Dan satu-satunya huruf nida yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ia itu menunjukkan panggilan, baik dekat, sedang, maupun jauh. Kata ayyuha disebutkan sebanyak 150 kali dalam Al-Quran, yang artinya dan berfungsi menguatkan dan hanya mengingatkan pesan yang disampaikan. Sedangkan lafaz alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Panggilan mencakup semuanya tanpa terkecuali, pria wanita, besar kecil, dan segala semua status keduniaan. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu seakan-akan memberi pesan yang kuat. Wahai semua hambaku yang beriman, tanpa terkecuali tingkat keimanannya. Kata takwa dan derivasinya dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 240 kali. Dari 240 kata takwa tersebut dibagi menjadi 3. 1. Ketakwaan yang membimbing jasmani seseorang. 2. Ketakwaan yang membimbing akal seseorang. Dan 3. Ketakwaan yang membimbing rohani dan jiwa spiritual seseorang. Ketakwaan yang nomor 3 inilah yang kemudian menjadi bekal seseorang ketika pulang meninggalkan dunia menuju akhirat. Bagaimana kualitas ibadah seseorang, bagaimana hubungan seseorang dengan Tuhannya, apa saja yang sudah dipersiapkan untuk menuju akhirat nanti ketika sudah meninggal. Hal inilah yang kemudian oleh para ulama dikatakan sebagai ketakwaan personal. Dalam hal ini, kenapa kemudian puasa Ramadan yang memanifestasikan ketakwaan seseorang? Untuk menjawabnya, setidaknya ada beberapa hal. Yaitu, pertama, Ramadan tidak sendirian, tapi ia datang dengan membawa banyak personil. Ia datang membawa Al-Quran, di mana Al-Quran turun pertama kali di bulan Ramadan. Datang membawa Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan ini. Juga datang membawa Tarawih, di mana sholat Tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Juga membawa Idul Fitri, di mana hari raya Fitri hanya terlaksana setelah dan hari rayanya orang yang berpuasa Ramadan. Juga datang membawa zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, di mana zakat fitrah hanya dilakukan di bulan Ramadan dan zakat mal seseorang biasanya dihitung dan didistribusikan di bulan ini juga. 2. Puasa menjadi satu-satunya ibadah yang mudah meningkatkan kebaikan dan amal soleh bagi seseorang. Pada bulan puasa Ramadan, semua amal soleh dilipat gandakan menjadi 10 kali, bahkan 700 kali lipat. Pahala dari puasa oleh Allah dihitung sendiri. Pahala dari puasa oleh Allah dihitung sendiri dan tidak diberitahukan kepada siapapun. Allah hanya memberi rambu-rambu bahwa amal soleh
di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Ketika Ramadan tiba, bisa kita lihat tidak hanya ibadah wajib yang diutamakan oleh seorang muslim. Ibadah sunnah pun tidak luput dari perhatian. Seperti sholat tarawih, tadarus, iktikaf, hingga santunan dan zakat yang biasanya dikeluarkan di akhir Ramadan. Apalagi ada Lailatul Qadar yang keistimewaannya lebih baik dari 1000 bulan. Bisa dibayangkan jika selama 1 bulan Ramadan amal ibadah kita dilipat gandakan 10 kali bahkan 700 kali, berapa pahala yang akan kita dapat? Lailatul Qadar dalam Al-Quran dikatakan lebih baik dari 1000 bulan. Jika dikalkulasikan dengan tahun, 1000 bulan setara dengan 83 tahun. Jika Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, berarti amal soleh di Lailatul Qadar seakan kita beramal lebih dari 83 tahun. Umur kita belum tentu sampai segitu, belum tentu sampai 83 tahun. Disinilah Ramadan menjadi satu-satunya ibadah yang dapat dan mudah untuk meningkatkan ketakwaan seseorang, yaitu ketakwaan personal. 3. Ketika seseorang sudah mendapati Ramadan dan menjalani puasa, maka potensi-potensi kemaksiatan yang akan dilakukannya setidaknya bisa ditahan dan dikendalikan karena pastinya takut batal puasanya. Contoh, ketika orang mau marah karena dia puasa, maka dia akan menahan marahnya. Khawatir nanti puasanya tidak sempurna, khawatir nanti puasanya batal. Contoh lagi, ketika seseorang mau mencuri misalnya, dan dia dalam keadaan berpuasa, maka pastinya dia akan berpikir berkali-kali, khawatir nanti puasanya batal. Nah, yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka ia berpotensi menghapus dosa-dosa yang telah diperbuat sebelumnya. Akan hal ini Rasulullah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Pada malam harinya Rasulullah bersabda lagi, Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hadis pertama tadi, Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, menjelaskan ampunan dosa bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan imanan dan ihtisaban. Pada hadis ini, As-Suyuti mengatakan, kata imanan diartikan dengan meyakini kewajiban puasa Ramadan, meyakininya sebagai salah satu rukun Islam, dan meyakini janji pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang yang melakukan puasa dan sholat malam pada bulan Ramadan harus merasa yakin dan tidak ragu bahwa puasa merupakan kewajiban Islam. Sholat malam merupakan anjuran Islam, dan keduanya telah dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis kedua, Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, itu menjelaskan ampunan dosa bagi orang yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, dengan zikir dan sholat malam, termasuk juga sholat tarawih pada bulan Ramadan. Sedangkan hadis kedua, Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, itu menjelaskan ampunan dosa bagi orang yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, zikir dan sholat malam, termasuk sholat tarawih pada bulan Ramadan. Ampunan dosa diperoleh jika seluruh ibadah dilakukan dengan imanan, yakni rasa yakin dan membenarkan, serta dilakukan dengan ihtisaban,
yakni mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis ini, kata imanan diartikan dengan meyakini kebenaran dan keutamaan menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Imam As-Suyuti dalam Syarhu Muslim mengatakan, kata imanan dalam hadis tersebut memiliki arti meyakini kebenaran dan keutamaannya. Sedangkan Al-Manawi dalam Faidul Qadir mengatakan, arti imanan adalah meyakini adanya janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Simpulannya, kata ihtisaban pada dua hadis di atas dapat diartikan dengan dua makna, yaitu satu, melakukan puasa dengan senang dan berharap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa berat melakukan puasa dan tidak merasa jenuh karena hari-hari puasa terlalu lama. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Khattabi berkata, kata ihtisaban artinya dengan keteguhan hati, yaitu puasa dengan makna menginginkan pahala dengan hati yang baik, tidak merasa berat untuk puasa dan tidak merasa terlalu panjang hari-harinya. Yang kedua, melakukan ibadah dengan ikhlas hanya karena Allah, tidak karena riya dan ingin dilihat baik di hadapan orang lain. As-Suyuti dalam Ad-Dibaj mengatakan, yang dikehendaki dari ihtisaban adalah mencari pahala dari Allah saja, tidak melihat manusia atau apapun hal lain yang bertentangan dengan. Alhasil, orang yang melakukan puasa dan salat malam di bulan Ramadan harus melakukannya dengan senang hati dan tidak merasa berat, serta dilakukan dengan ikhlas karena Allah, tidak karena pamir, malu, ataupun takut. Jika tuntunan-tuntunan dan pesan Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 di atas bisa kita amalkan, insya Allah ketakwaan personal bisa kita raih dan bisa berlanjut pasca Ramadan. Ramadan memberi peluang kepada kita untuk terus istiqamah beribadah dan beramal soleh selama sebulan, dengan imanan wahtisaban dan merasakan manisnya selama sebulan pula. Namun, lebih dari itu, Allah tidak hanya meminta hambanya untuk hanya istiqomah sebulan saja, melainkan Allah memilih Ramadan sebagai latihan istiqomah dan terus bisa dilestarikan selama hidupnya. Akhirnya, selamat menunaikan ibadah Ramadan 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Semoga kita bisa berpuasa secara iman dan wahtisaban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.